Walaupun tangan tak mampu menjabat, setidaknya kata masih terucap. Alur novel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Chapter 1277, Doseng Bone Marrow. Di dalam menara batu, Xiaoyan memperhatikan sosok tua itu, yang menutup matanya erat-erat saat dilalap api. Jantungnya menghela nafas lega ketika dia tidak merasakan kejadian yang tak terduga. Saat ini, tubuh sudah berhasil disempurnakan. Langkah selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Selama Yao Lao berhasil dan sempurna menyatu dengan tubuh ini, dia akan benar-benar dapat bangkit kembali. Xiaoyan mengusap keringat dingin dari dahinya. Penyempitan terus-menerus dari tubuh selama beberapa hari ini sangat melelahkan bagi Xiaoyan. Untungnya, ada cukup banyak pil obat dalam storage ringnya yang memberinya stamina yang hebat. Karena ini dia berhasil melewati itu. Hal-hal selanjutnya akan bergantung pada kamu. Petik satu. Xiaoyan dengan lembut bergumam. Setelah itu, dia duduk di atas panggung batu di sampingnya. Matanya perlahan menutup saat memasuki mode pelatihan dan mulai pulih dari kelelahan luar biasa yang diciptakan selama periode waktu ini. Setelah Xiaoyan memasuki mode pelatihannya, menara batu sekali lagi turun ke keheningan. Hanya suara rendah dan dalam dari nyala api yang menyala di dalam menara batu dengan irama. Setengah hari dengan cepat terbang berlalu setelah Xiaoyan menutup matanya dan berlatih. Hanya setelah Doqi yang tubuhnya telah habis benar-benar pulih, dia perlahan membuka matanya. Cahaya samar muncul di mata hitamnya yang gelap dan dia segera menjadi tenang. Setelah pulih dari kondisinya, mata Xiaoyan melirik ke arah platform batu. Namun, ia hanya melihat bahwa itu Yao Lao masih menutup matanya. Tidak sedikit pun aktivitas yang dipancarkan. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika dia melihat ini. Namun, dia tidak panik. Kejadian ini biasa terjadi. Berbagai benda yang digunakan pada tubuh ini tidak biasa. Itu tidak semudah yang dibayangkan oleh Yao Lao untuk sepenuhnya bergabung dengan mereka. Saat ini, kekuatan aku masih tetap di tingkat Dozun bintang 1. Namun, manfaat yang didapat oleh beberapa pertempuran besar ini cukup besar. Setelah pengamatan yang cermat, aku seharusnya mencapai puncak bintang 1 Dozun. Petik 1. Xiaoyan menarik pikirannya dan jatuh ke dalam keheningan. Setelah menelan api-api 3000, kekuatan Xiaoyan mungkin telah melambung tetapi kecepatan setelah ini melonjak sekali lagi kembali normal. Menurut pelatihan langkah demi langkah ini, sepertinya Xiaoyan setidaknya membutuhkan setengah tahun lagi untuk mencapai bintang 2 Dozun. Namun, hubungannya dengan Hall of Soul menjadi semakin buruk dan bahkan akhirnya bertukar pukulan dengan mereka. Meskipun dia masih baik-baik saja sampai sekarang, Xiaoyan mengerti bahwa itu para ahli sejati dari Hall of Soul belum muncul. Ketika para ahli ini muncul, dia mungkin akan kurang beruntung. Karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam menghadapi tekanan dari gunung besar yang dikenal sebagai Hall of Soul. Dari perspektif Xiaoyan, metode tercepat untuk meningkatkan kekuatannya tidak diragukan lagi untuk menelan Heavenly Flame. Namun, dia sudah mendapatkan api-api 3000 dan dia tidak memiliki informasi tentang flames surgawi lainnya. Xiaoyan melakukan rahasia si Heart Flame of Mugutua. Namun, sejak dia maju ke Dozun, orang tua itu tampaknya telah menghilang. Oleh karena itu, dia juga telah meninggalkan pikiran untuk merebut si Heart Flame. Heavenly Flame, petik 1. Jari Xiaoyan dengan lembut mengusap satu sama lain. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba terkejut. Dia menjentikkan jarinya ke atas storage ring dan beberapa peta kuno muncul di tangannya. Ketiga fragmen peta kuno ini secara alami adalah peta misterius yang diperoleh Xiaoyan beberapa tahun yang lalu. Ini mencatat informasi dari Heavenly Flame peringkat ketiga pada peringkat Surgawi Flame, Purifying Lotus Flame. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan juga menyadari kekuatan dan kelangkaan dari Heavenly Flames ini di depan peringkat Surgawi Flame.
Senjata api iblis Purifying ini dikenal karena kemisteriusannya. Bahkan Yao Lao belum pernah melihat flame surgawi semacam ini. Xiao Yan juga telah memeriksa melalui sejumlah besar informasi selama tahun-tahun ini dan sama-sama tidak dapat memperoleh bahkan berita sekecil apapun yang terkait dengan api ionik pemurnian demonik. Jika bukan karena peta kuno di tangannya menjadi bukti, itu mungkin bahwa itu bahkan Xiao Yan akan meragukan bahwa itu apa yang disebut Purifying Lotus Flame ada di dunia ini. 3 peta, masih mustahil untuk melihat apapun. Petik 1. Xiao Yan dengan hati-hati menempatkan 3 fragmen peta di depannya. Dia belajar dengan saksama mereka untuk sementara, hanya berakhir menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benua Douqi tak terbandingkan besar. Dia tidak dapat mengatakan di mana lokasi dari daerah yang tercatat di peta itu. Rute yang berliku dan membungkuk itu menyebabkan Xiao Yan sakit kepala melihatnya. Sepertinya aku harus menemukan peta kuno terakhir. Jika tidak akan ada yang tahu di mana api ionik pemurnian iblis ini berada. Petik 1. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menyerah setelah berpikir yang sia-sia. Wajahnya putus asa. Dia sudah diberkati oleh surga untuk dapat memperoleh 3 peta kuno ini. Peta kuno terakhir itu adalah sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia juga gagal mendapatkan informasi sekecil apapun yang berkaitan dengan peta kuno ini selama tahun-tahun pencarian ini. Dia bertanya-tanya apakah peta terakhir benar-benar ada di dunia ini. Sekarang, yang bisa aku lakukan adalah berdoa agar aku terus beruntung. Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia dengan hati-hati menyimpan 3 peta kuno ini. Tidak peduli apapun kasusnya, hal ini terkait dengan api ionik pemurnian demonik. Meskipun kemungkinan dia mendapatkan itu sangat rendah, Xiao Yan masih belum menyerah. Setelah menyimpan peta kuno, Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Sepasang pecahan tulang giok putih muncul di tangannya. Fragmen tulang ini secara alami adalah fragmen tulang Douseng yang didapatnya dari sisa-sisa kuno. Douseng, pada ahli di tingkat ini sudah memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan dunia. Hanya dengan menginjak kakinya, gunung akan musnah. Ahli semacam ini telah berhasil memahami penciptaan. Setiap bagian dari tubuhnya adalah sesuatu yang orang biasa bermimpi untuk didapatkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu seseorang dapat berubah menjadi seekor naga dan terbang ke langit jika seseorang memperoleh sedikit dari itu. Ambil contoh sumsum tulang Douseng ini sebagai contoh. Jika diberikan kepada bayi atau anak yang berusia kurang dari 5 tahun, bahkan jika anak itu adalah orang yang tidak berguna sebelumnya, tulangnya akan disempurnakan setelah memakannya dan berubah menjadi seorang jenius. Mungkin sulit untuk percaya pada efek seperti itu, tetapi itu memang benar. Tangan Xiao Yan dengan hati-hati menggosok beberapa pecahan tulang putih giok ini. Sesaat kemudian, dia melebarkan mulutnya. Api ungu coklat itu meludahkan dan melilit fragmen tulang ini. Suhu yang menakutkan segera menyebar. Fragmen tulang ini sangat keras. Itu tidak mudah untuk menghancurkan mereka. Jika bukan karena Xiao Yan memiliki api surgawi yang kuat seperti 3000 teratai api-api, itu mungkin bahwa itu dia hanya bisa melihat fragmen tulang Douseng bahkan jika dia tahu bahwa itu sumsum tulang Douseng tersembunyi di dalam mereka. Tentu saja, bahkan dengan bantuan flame surgawi, bukanlah tugas yang mudah untuk menghilangkan sumsum tulang Douseng dari tulang. Untungnya, Xiao Yan sudah siap mental. Oleh karena itu, hatinya tidak merasa sedikit tidak sabar ketika dia melihat bahwa itu tulang garis batu tidak bergerak bahkan sedikit di bawah api membakar yang ganas. Sebaliknya, dia dengan mantap menaikkan suhu dan perlahan membakar tulang. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di bawah kalkulasi yang lambat ini oleh Xiao Yan. Xiao Yan sekali lagi menarik diri dari mode latihannya 2 hari kemudian. Dia menyaksikan tulang di dalam api yang berangsur-angsur berubah warna menjadi abu-abu. Senyum tanpa sadar muncul. Tangannya diperpanjang ke nyala api sebelum menekan dengan lembut. Engah. Setelah jarinya menekan tulang abu-abu, seseorang bisa mendengar suara tiupan. Tulang menjadi lunak sebelum berubah menjadi abu-abu yang perlahan tersebar ke bawah. Setelah abu-abu tulang ini tersebar, 3 gel krim putih berukuran jempol seperti benda-benda muncul di depan mata Xiao Yan. Ketiga jenis gel ini sangat kecil. Permukaan mereka memiliki zat seperti koloid. Ketika pandangan seseorang melihat melalui lapisan ini, orang bisa samar-samar melihat cairan itu perlahan mengalir di dalamnya.
Gelombang energi misterius mengejutkan diam-diam merembes keluar, menyebabkan panas secara bertahap melonjak mata Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan botol batu giok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati menempatkan 2 gel sumsum tulang doseng seperti partikel ke dalamnya. Setelah itu, jarinya menekan yang ketiga. Dia ragu sejenak sebelum memasukkannya ke mulutnya dengan lembut. Partikel gel pada dasarnya telah larut dalam sekejap. Sebelum dia bisa menunggu Xiao Yan pulih, lautan seperti energi murni yang megah mengalir turun seperti banjir. Itu mengikuti tenggorokannya dan dituangkan ke bawah. Setelah itu, dia mendesing dan menyapu dan melonjak menuju ke 4 kaki dan tulang Xiao Yan. Energi menakutkan yang dituangkan tiba-tiba menyebabkan suhu tubuh Xiao Yan akan dinaikkan dengan cepat. Keriting asap putih naik di kepalanya. Xiao Yan buru-buru duduk ketika dia merasakan transformasi tubuhnya. Dia dengan cepat memasuki mode latihannya dan mulai menyempurnakan energi megah yang tiba-tiba ini. Penyempitan ini berlanjut selama 3 hari sebelum Xiao Yan menutup mata dengan perlahan terbuka. Dia merasakan perasaan tanpa perasaan yang dipenuhi energi dan tanpa sadar menghirup udara lembut. Berdasarkan perasaannya, ia langsung menerobos dari tingkat bintang 1 ke tingkat 2 bintang. Upaya ajaib yang hadir dalam potongan gel sumsum tulang adalah sesuatu yang biasa tidak dapat dibandingkan dengan pil obat tingkat 7 dan tier 8 biasa. Tidak banyak pil obat yang bisa meningkatkan kekuatan seorang ahli dozun oleh 1 bintang. Petik 1. Dia menghembuskan nafas panjang dan mengangkat matanya untuk melihat platform batu. Yao Lao di tempat itu terus menutup matanya. Ada tanda itu terbangun. Tampaknya tubuh kali ini terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatan guru, dia tidak dapat dengan mudah mengendalikannya. Xiao Yan merasakan pemikiran yang mendalam. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum memutuskan untuk keluar dari menara terlebih dahulu dan memungkinkan Yao Lao untuk menyelesaikan merger di sini. Ketika Xiao Yan baru saja membuat pikirannya, dia tiba-tiba merasakan bahwa itu seluruh menara batu dengan keras gemetar pada saat ini. Segera setelah itu, seruan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di atas langit ini dengan cara yang kuat. Pavilion musim gugur. Serahkan Xiao Yan dan Yao Chen. Kalau tidak, hari ini, aku akan mencuci tempat ini dengan darah. Petik 1. Bang! Petik 1. Tangisan Xiao Yan menyebar dengan sangat luas dan kuat. Ekspresi Xiao Yan berubah sangat. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan matanya melihat ke arah platform batu dengan cara yang padat. Hall of Soul akhirnya tiba. Bab 1278, Kedatangan Pertempuran Besar. Semua murid di Gunung Bintang Jatuh berdiri saat ini. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat ke langit yang jauh. Karena formasi pertahanan yang secara alami dibentuk oleh meteorit, mereka tidak dapat melihat situasi di luar. Namun, mereka samar-samar dapat merasakan bahwa Pavilion Bintang Jatuh sepertinya menghadapi bencana besar. Feng Zunze dan yang lainnya berkumpul di alun-alun di puncak gunung. Ekspresi mereka serius saat melihat ke langit. Aula jiwa telah datang. Tian Huo Zunze mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ada banyak aura kuat di luar. Kali ini, tampaknya Hall of Soul benar-benar berniat untuk membasuh Pavilion Bintang Jatuh dengan darah sebagai pencegahan bagi orang lain. Sebuah kehikmatan muncul di wajah Little Fairy Doctor saat dia berbicara. Feng Zunze sedikit mengangguk. Namun, ekspresinya tenang. Dia sadar bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu. Feng Zunze perlahan melangkah maju. Segel di tangannya berubah dan susunan bintang jatuh di langit berdesir. Segera, ruang itu perlahan menjadi terdistorsi dan situasi di luar tampak jelas di depan mata semua orang. Mendesis. Semua orang tanpa sadar menghirup udara sejuk saat melihat pemandangan di dunia luar. Saat ini, area di luar Pavilion Bintang Jatuh telah dikelilingi oleh kabut hitam yang meresap ke langit. Hampir 100 sosok berdiri di atas kabut hitam di langit tidak jauh di depan mereka. Mata gelap dan padat menembus melalui formasi dan melihat kelompok Feng Zunze yang bersembunyi di dalamnya. Hantu tua Zai Xing. Hantu tua ini juga datang. Dokter peri kecil melirik dan menemukan wajah yang dikenal di antara banyak orang berpakaian hitam. Wajahnya menjadi dingin saat dia berkata, "Ada juga Hei Bai Tianzun yang kita temui saat itu."
Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Wajah kelompok dokter peri kecil tanpa sadar berubah ketika mereka mendengar kata-katanya ini. Pandangan mereka melihat ke arah tempat Feng Zunze sedang menonton dan memang melihat dua pria tua berpakaian hitam dan putih berdiri di sana. Dari penampilan keduanya, mereka secara mengejutkan adalah Hei Bai Tianzun yang pernah mereka temui di Pegunungan Jiwa Kematian. 3 Tianzun elit benar-benar telah tiba. Hall of Soul ini tampaknya sangat memikirkan kita. Feng Zunze menghembuskan napas panjang saat dia berkata. Kepala Pavilion Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar. Selain itu, dari momentum ini, tampaknya mereka tidak hanya di sini untuk menuntut seseorang. Seorang tetua dari Pavilion Bintang Jatuh berbicara dengan ekspresi yang agak ketakutan. Apa yang membuat panik? Hall of Soul bukanlah semacam asosiasi. Mereka berencana untuk membasuh Pavilion Bintang Jatuh dengan darah. Jika tidak, mengapa mereka langsung mengirim 3 Tianzun elit? Feng Zunze mengerutkan kening dan menegur. Setelah itu, matanya melihat sekeliling alam bintang. Dia menyaksikan ribuan murid Pavilion Bintang Jatuh dan berbicara dengan suara yang dalam. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Semua orang di sini adalah tetua di Pavilion Bintang Jatuh. Hari ini, Pavilion Bintang Jatuh dihadapkan pada bencana yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Kalian semua berencana untuk... Tatapan panas Feng Zunze berbalik ke arah banyak sesepuh Pavilion Bintang Jatuh dan berkata. Kepala Pavilion Feng, Pavilion Bintang Jatuh adalah akar kami. Jumlah usaha yang kami lakukan untuk itu tidak kurang dari siapapun. Siapapun yang ingin menghancurkannya, kita semua akan bertarung sampai mati melawan mereka. Banyak sesepuh memiliki ekspresi serius saat mereka berteriak dalam penggunaan. Baik, saya, Feng Xian, benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Kalau begitu, bertarunglah sampai kita mati. Saya ingin melihat betapa mendominasi Hall of Soul ini. Feng Zunze berteriak dengan kekuatan besar, menyebabkan moral semua murid Pavilion Bintang Jatuh menguat. Dari perspektif banyak orang di sini, Pavilion Bintang Jatuh adalah akarnya. Jika itu dihancurkan oleh orang lain, wajah apa yang akan mereka miliki untuk menjelajahi Central Plains di masa depan? Feng Zunze, aku yang dulu menasihatimu untuk dengan patuh menyerahkan orang-orang. Formasi hebat Pavilion Bintang Jatuh ini tidak bisa melindungi Anda. Petik 2. Mata hantu tua Zai Xing gelap dan pekat saat dia melihat ruang di bawah. Meskipun itu hanyalah lautan pohon, dia mengerti bahwa ini hanya karena formasi hebat Pavilion Bintang Jatuh. Teriakan dingin terdengar tapi tidak ada respon yang diberikan. Hantu tua Zai Xing tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Tatapannya beralih ke tetua berpakaian putih hitam di samping dan berkata, mari kita serang bersama dan hancurkan formasi. Aktivitas dari perjalanan kami ini terlalu besar. Sepertinya mata dari sejumlah faksi telah mengikuti kami. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode berdarah untuk menekan Pavilion Bintang Jatuh dan menggunakan kesempatan ini untuk memungkinkan faksi lain di Central Plains menyadari bahwa aula jiwa kita bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh sembarang orang. Tianzun hitam putih itu mengangguk sedikit ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka melirik ke bawah sebelum mengangkat tangan pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka dengan kasar merebut ruang di bawah. Setelah tangan ketiganya terkepal, kekuatan spasial yang menakutkan dengan cepat menyebar ke seluruh tempat. 3 tangan besar yang tak terlihat mencengkeram ruang kosong. Sebuah cahaya melonjak segera dan penghalang cahaya tak terlihat yang berisi cahaya bintang-bintang muncul di depan mata semua orang entah dari mana. Hancurkan! Hantu tua Zai Xing dengan dingin berteriak. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan kasar. Tangan besar yang tak terlihat itu dengan keras menabrak penghalang cahaya yang tak terlihat. Bang! Sebuah tinju mendarat dan banyak riak menyebar di penghalang cahaya. Suara gemuruh yang keras bergema di langit dengan cara seperti guntur. Bang bang bang! Mengikuti dekat di belakang hantu tua Zai Xing, angin menakutkan dari Tianzun hitam putih juga menyapu dari langit. Segera, itu mengalir ke cahaya dengan cara seperti badai. Di bawah serangan sengit oleh 3 elit Dozuns yang telah mencapai level bintang 5 Dozun, cahaya itu menjadi goyah. Semua murid di dalam Pavilion Bintang Jatuh memandangi penghalang cahaya yang berulang kali bergetar dari dalam alam bintang. Mereka tiba-tiba memegang senjata mereka dengan kekuatan yang lebih besar.
Formasi hebat tidak mampu menahan serangan dari mereka bertiga. Feng Zunze memperhatikan penghalang cahaya yang akan segera hancur. Ekspresinya sedikit tenggelam saat dia berkata, Hall of Soul telah mengirim 3 Tianzun selama ini. Ada juga 7 Dozuns. Cukup banyak Dozong juga telah datang. Mata Feng Zunze berkedip saat dia berbicara dengan suara yang dalam. 7 Dozun dan ahli lainnya tidak dianggap merepotkan untuk dihadapi. Namun, hantu tua Zai Xing Trio adalah masalah besar. Suaranya berhenti sebelum tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara, aku akan memblokir kedua Tianzun hitam putih. Bagaimana Anda bisa menjadi pasangan yang cocok untuk mereka berdua? Dokter peri kecil dan yang lainnya segera mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Para tetua pavilion bintang jatuh lainnya juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat mereka terus-menerus menolak. Tidak perlu mengalahkan mereka, yang perlu kita lakukan hanyalah menunda waktu sampai Yao Chen berhasil keluar dari retretnya. Feng Zunze menarik napas dalam-dalam dan berkata. Semua orang menjadi diam saat mendengar ini. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan dan Yao Lao memasuki Menara Batu. Namun, tidak ada berita sedikit pun yang dikirim darinya. Apa gunanya sedikit waktu ini bagi mereka? Aku akan berurusan dengan hantu tua Zai Xing. Serahkan salah satu Tianzun hitam putih ke wayang langit-langit. Adapun Tianzun lainnya, Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze akan bergandengan tangan untuk menghadapinya. Sementara semua orang diam dan tidak berdaya, suara tenang tiba-tiba bergema. Segera, sosok kurus yang menyebabkan kelompok Dokter Peri Kecil menjadi tenang, juga perlahan muncul di udara di atas gunung. Itu adalah kepala pavilion junior Xiao Yan. Dia telah keluar dari retret. Petik 2. Perhatian semua murid di dalam pavilion bintang jatuh menguat saat Xiao Yan muncul. Selama tahun-tahun ini, Xiao Yan bisa dianggap benar-benar terkenal di Central Plains. Semua orang di pavilion bintang jatuh juga menyadari kekuatannya. Penampilannya seperti kekuatan besar, menyebabkan moral pavilion bintang jatuh melonjak. Kamu sudah keluar, bagaimana dengan Yao Chen? Petik 2. Kegembiraan segera muncul di wajah Feng Zunze saat melihat Xiao Yan muncul. Dia buru-buru menanyakan pertanyaan itu. Dia masih butuh waktu. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Tatapannya melihat ke penghalang cahaya yang berulang kali bergetar. Hantu tua berwajah sangat dingin Zai Xing berada di luar penghalang cahaya. Ada kilatan dingin yang bersinar di mata hitam pekatnya saat dia melakukannya. Hantu tua ini sangat penuh kebencian. Berkali-kali hantu tua ini datang dan mencari masalah. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan hantu tua ini melarikan diri. Serahkan Tianzun terakhir padaku. Izinkan Dokter Peri Kecil Jie Jie dan yang lainnya untuk memblokir elit Dozun lainnya. King Lin di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Hah? Dokter Peri Kecil terkejut saat mendengar ini. Dia melirik King Lin, tersenyum hangat dan berkata, tidak apa-apa Pak Tua Yao dan saya bisa memblokirnya. Mata Xiao Yan juga beralih ke King Lin. Yang terakhir tersenyum padanya. Dia menyilangkan tangannya dan berkata, Tuan Muda Xiao Yan, Anda bisa yakin. Saya bisa memblokirnya. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat melihat desakan King Lin. Akhirnya, dia sedikit mengangguk. Meskipun kekuatan King Lin hanya 1 bintang Dozun, dia memiliki harta misterius seperti murid bunga ular 3 giok hijau. Selain itu, tubuhnya juga menyembunyikan jiwa dari ular surga kuno. Makhluk ganas seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan sangat takuti. Dari penampilan-penampilannya, sepertinya dia tidak hanya memasang wajah pemberani. Dokter Peri Kecil juga terkejut saat melihat Xiao Yan benar-benar setuju dengan King Lin. Segera, dia merasa tidak berdaya. Namun, hatinya juga sedikit tenang. Dia mengerti bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang sembrono. Dia tidak akan membiarkan King Lin bertarung dengan Hall of Soul Tianzun tanpa alasan. Sejak dia melakukan ini, sepertinya dia punya alasan dan kepercayaan dirinya. Xiao Yan melambaikan tangannya. 11 boneka muncul di udara. Setelah itu, pandangannya terangkat dan dia perlahan berkata, buka formasi besar. Ini akan segera rusak. Feng Zunze juga mengangguk saat mendengar ini. Segel tangannya berubah dan penghalang cahaya di langit bergetar sebelum perlahan-lahan menyebar. Setelah lenyapnya penghalang cahaya ini, seluruh tempat secara bertahap menjadi gelap.
Kabut hitam yang menyelimuti langit juga muncul di depan tatapan semua orang di dekatnya. Hantu tua Zai Xing tersenyum dingin saat dia menyaksikan penghalang cahaya yang perlahan-lahan menyebar di langit. Segera, tatapannya menembus ruang dan melihat ke arah sosok kurus yang berdiri di puncak gunung. Suaranya yang padat membawa rasa dingin yang menusuk tulang saat bergema di seluruh langit. Xiao Yan, sudah kubilang kita akan bertemu lagi. Kali ini, aku yang dulu akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Bab 1279, Pertempuran Chaotic. Xiao Yan tanpa ekspresi saat mendengar tawa ganas hantu tua Zai Xing. Tubuhnya perlahan naik ke udara dan melihat ke arah kabut hitam yang tersebar di langit. Sepertinya barisan besar seperti itu telah menarik perhatian sejumlah faksi. Berdasarkan tebakannya, sepertinya area di luar pavilion bintang jatuh sudah diisi dengan mata-mata dari faksi lain. Ada banyak faksi kuat tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di Central Plains. Pertarungan antara faksi ini juga sangat intens. Pavilion bintang jatuh telah menerima banyak tantangan sejak didirikan untuk menjadi salah satu dari 4 pavilion besar. Namun, kali ini tidak diragukan lagi ia menghadapi situasi paling berbahaya dalam sejarahnya. Jika mereka bisa bertahan melewatinya, reputasi pavilion bintang jatuh pasti akan melonjak dan melemparkan 3 pavilion lainnya jauh di belakangnya. Jika tidak dapat melakukannya, kemungkinan pavilion bintang jatuh akan selamanya menghilang di Central Plains ini. Hantu tua, omong kosongmu sama seperti sebelumnya. Serang saja dan cepat habisi mereka. Anda telah gagal beberapa kali. Jika Anda akhirnya gagal lagi kali ini, Anda harus lebih jelas daripada orang lain tentang nasib Anda nantinya. Tianzun putih hitam di langit melirik hantu tua Zai Xing dan berbicara dengan lemah. Pengingatmu tidak perlu. Mendengar ini, wajah hantu tua Zai Xing tenggelam saat dia berbicara dengan dingin. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, kepadatan gelap juga secara bertahap muncul di mata hantu tua Zai Xing. Dia menatap Xiao Yan, yang ditangguhkan di udara dan tertawa dingin. Setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Cuci pavilion bintang jatuh dengan darah. Dimengerti. Mendengar teriakan dingin dari hantu tua Zai Xing, banyak ahli dari pavilion bintang jatuh juga berteriak. Douqi yang kuat tercecer. Segera, rantai hitam ditembakkan secara eksplosif menuju alam bintang dari segala arah sambil memancarkan gelombang suara, dentang. Biaya. Jeritan pembunuh yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat ini. Alam bintang yang awalnya damai dengan cepat menjadi tempat yang dipenuhi dengan aura pembunuhan. Sosok Xiao Yan ditangguhkan di udara. Tatapannya menatap tajam ke hantu tua Zai Xing. Para ahli Hall of Soul itu tersebar sendiri ketika mereka telah mencapai 100 kaki darinya dan bergegas ke alam bintang. Bocah, kali ini, diriku yang dulu pasti akan secara pribadi menangkapmu kembali ke aula jiwa. Pada saat itu, diriku yang dulu akan membuatmu mengerti apa yang dimaksud dengan takdir yang lebih buruk dari kematian. Petik 2. Wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi dengan kekejaman yang buas saat dia melihat Xiao Yan. Kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong dan dia langsung menyerbu secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Ketika hantu tua Zai Xing menyerang, Black White Tianzun bertukar tatapan satu sama lain dan mengangguk sedikit. Kaki mereka menginjak udara kosong dan memasuki alam bintang. Ketika langkah kaki mereka mendarat, lautan seperti Douqi yang luas dan perkasa perlahan menyapu, menyebabkan energi seluruh dunia ini berfluktuasi. Tepat ketika Tianzun hitam putih berencana memasuki alam bintang dan terlibat dalam pembantaian, cahaya keemasan menyerbu. Setelah itu menyerang langsung ke arah mereka berdua. Boneka yang bisa melawan bintang 4 Dozun benar-benar langka. Serahkan padaku. Black Tianzun berpakaian hitam melirik wayang langit yang sedang menyerang dengan agresif. Kejutan samar melintas di matanya saat dia berbicara. Sepertinya pembantaian hanya bisa dilakukan oleh saya. White Tianzun tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan dia membuat jalan memutar di sekitar wayang langit yang bergegas. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika sesosok tubuh kecil menghalangi ruang di depannya dan sambil tertawa berbicara kepadanya, "Pak Tua, izinkan aku menjadi lawanmu." White Tianzun terkejut saat melihat gadis cantik ini, yang tiba-tiba muncul di hadapannya.
Matanya tetap acuh tak acuh dan tidak sedikit pun terpengaruh oleh status atau penampilan yang terakhir. Dia mengangguk sedikit dan bahunya bergetar. Aura yang luas dan kuat melonjak secara eksplosif dan menyapu King Lin. King Lin buru-buru memusatkan perhatiannya ketika dia melihat bahwa orang tua ini telah memberikan pukulan mematikan sebagai serangan pertamanya. 3 titik hitam perlahan membesar jauh di dalam mata zamrudnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi 3 bunga zamrud iblis yang mengelilingi matanya sebelum berputar perlahan. Riak energi iblis dan tidak biasa dengan cepat menyebar. Murid bunga ular 3 giok hijau? Tianzun putih ini juga orang yang sangat berpengalaman. Dia merasakan perubahan di mata King Lin saat itu terjadi. Dia segera terkejut saat berseru. "Kamu telah menebak dengan benar." King Lin tersenyum manis. Cahaya iblis dan tidak biasa di dalam matanya berputar dengan cepat. Tekanan Doki yang melonjak dari segala arah diselesaikan. Sungguh tak terduga. Dunia ini sebenarnya memiliki mata yang begitu misterius. Sayangnya, kamu terlalu lemah. Wei Tianzun tertawa kecil. Tubuhnya bergerak dan beberapa bayangan muncul di langit. Dia muncul di depan King Lin hampir seketika. Energi yang besar dan besar berkumpul di tangannya. Setelah itu, ia meraih ke arah King Lin. Itu mungkin tidak pasti. King Lin tertawa. Pinggang halusnya yang tampaknya tanpa tulang dipelintir dengan lembut dan tubuhnya lolos dari penahanan ini oleh tangan Wei Tianzun dan dia dengan cepat menarik ke belakang. Huh. Melihat King Lin menghindar, rasa dingin muncul di mata Wei Tianzun. Dia mendengus dan bergegas keluar. Bang! Selama waktu Bai Tianzun dan King Lin mulai bertukar pukulan, Xiao Yan dan hantu tua Zai Xing juga bertabrakan hebat seperti meteorit. Riak Doki yang menakutkan menyapu udara, mengguncang puncak gunung di sekitarnya sampai batu gunung besar jatuh terus-menerus. Pada saat ini, Xiao Yan dan hantu tua Zai Xing benar-benar terlibat dalam bentrokan langsung. Saat ini dia sudah secara resmi maju ke tingkat Dozun Bintang 2 setelah menelan sum-sum tulang Doseng. Menambahkan 3 perubahan dari perubahan misterius 3 misterius Skyfire yang telah diaktifkan, Xiao Yan sudah memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Dozun Bintang 5 secara langsung. Dia tidak perlu lagi berhati-hati dengan serangan pihak lain seperti di masa lalu. Orang yang paling merasakan perubahan Xiao Yan ini adalah lawannya, hantu tua Zai Xing. Saat ini dia merasa semakin terkejut di dalam hatinya setiap kali dia bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan saat itu, yang terakhir bahkan tidak dapat menerima telapak tangan darinya secara langsung. Selanjutnya, dalam waktu 1 tahun yang singkat, orang yang merupakan semut di matanya saat itu, sudah memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk bertarung langsung dengannya. Itu hanya berlangsung sebentar tapi kekuatan anak nakal ini telah meningkat lagi. Jika ini terus berlanjut, bahkan aku tidak akan menjadi tandingannya saat kita bertemu lagi. Hati hantu tua Zai Xing terkejut dan marah saat dia merasakan peningkatan mendadak Xiao Yan ini. Perasaan menyaksikan dirinya dilampaui ini benar-benar tidak bagus. Ini terutama terjadi ketika orang ini adalah lawannya. Ia benar-benar merasa sulit makan dan tidur. Xiao Yan saat ini jelas telah mencapai tahap di mana hantu tua Zai Xing mengalami kesulitan makan dan tidur. Keinginan untuk membunuh melonjak dalam hati hantu tua Zai Xing. Angin telapak tangannya juga menjadi semakin tajam. Doki yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya mendesing dan beredar seperti air banjir yang mengerikan. Akhirnya, itu mengikuti pembuluh darah dan keluar. Ruang retak dimanapun angin palem lewat. Banyak garis retakan spasial hitam gelap menyebar, tampak seperti mulut besar yang ganas. Serangan hantu tua Zai Xing, yang tiba-tiba menjadi tajam, juga menarik perhatian Xiao Yan. Wajahnya menunjukkan senyum dingin. Meskipun kekuatannya paling banyak mencapai bintang 4 Dozun setelah menggunakan Skyfire 3 Mysterious Cheng, dia memiliki bantuan api surgawi. Peningkatan ini menyebabkan dia tidak perlu lagi takut pada hantu tua Zai Xing. Bang bang bang. 2 sosok melintas seperti hantu di udara. Setiap kali mereka melakukan kontak, suara keras yang mengejutkan akan meledak. Gelombang demi gelombang badai energi liar dan ganas menyebar terus-menerus dan bergema di langit seperti guntur yang teredam. Kondisi pertempuran yang intens ini menyebabkan seseorang menjadi sangat tidak bisa berkata-kata saat melihatnya. Pada saat ini, interior alam bintang pada dasarnya dipenuhi dengan tangisan pembunuh.
Kabut hitam yang sangat dingin menyebar di tempat itu. Banyak murid Paviliun Bintang Jatuh berkumpul bersama. Mereka mungkin tidak cocok untuk para ahli dari Hall of Soul dalam pertandingan 1 lawan 1. Namun, ketika ratusan atau ribuan dari mereka berkumpul, bahkan para ahli ini tidak dapat memperoleh kemenangan dalam waktu singkat. Feng Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya juga telah bergabung dalam pertempuran saat ini. Cukup banyak ahli telah bergabung dengan invasi ini oleh Hall of Soul. Hampir semuanya adalah karakter yang kuat dan ganas. Oleh karena itu, bahkan kelompok Feng Zunze juga harus mengerahkan semua upaya mereka saat ini. Ada cukup banyak sosok manusia di langit yang jauh dari alam bintang. Ini adalah beberapa ahli dari Central Plains, yang datang setelah mendengar berita serta mata-mata dari beberapa faksi. Hall of Soul selalu menjadi faksi yang sangat kuat di Central Plains. Setiap tindakan mereka akan menarik banyak sekali tatapan mata. Selain itu, Hall of Soul tidak menyembunyikan misi ini. Karenanya, itu telah menarik cukup banyak tatapan. Kali ini, Paviliun Bintang Jatuh mengalami bencana besar. Itu benar-benar memprovokasi aula jiwa untuk menyerangnya. Seorang lelaki tua, yang memiliki hubungan dengan Paviliun Bintang Jatuh, menghela nafas pelan. Jika Paviliun Bintang Jatuh dihancurkan, sebuah ruang akan dibuat di antara 4 paviliun. Paviliun awan mengalir, saya mungkin bisa menangkap peluang untuk mengisinya. Mengingat sedikit kekuatan dari Paviliun awan mengalirmu, kemungkinan faksi kamu akan dimusnahkan sehari setelah kamu menjadi salah satu dari 4 paviliun besar. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mencari kematian? Petik 2. Menurutmu aku takut padamu? Tempat-tempat ini tidak diragukan lagi merupakan kekacauan total. Beberapa ahli atau faksi yang memiliki dendam satu sama lain kadang-kadang akan meledak menjadi pertempuran panas yang berapi-api jika mereka berdebat. Namun, sebagian besar tatapan saat ini berhenti di alam bintang. Konflik kecil ini tentu saja sulit menarik banyak perhatian. Meskipun orang-orang ini berdebat, kebanyakan dari mereka memiliki sikap pesimis terhadap nasib Paviliun Bintang Jatuh hari ini. Beberapa ahli, yang memiliki hubungan dengan Feng Zunze dan Yao Lao berjuang sedikit sebelum menghela nafas dengan lembut. Mengingat kekuatan Paviliun Bintang Jatuh saat ini, ia tidak dapat bertarung dengan aula jiwa. Bahkan dengan bantuan mereka, itu akan sedikit berguna. Sebaliknya, mereka akhirnya akan diseret ke dalam rawa. Sementara semua orang merasa menyesal atas nasib Paviliun Bintang Jatuh, jari lelaki tua yang berbaring dengan mata terpejam di platform batu tiba-tiba sedikit bergetar. Saat jarinya bergetar, ruang di dalam menara batu juga mengeluarkan retakan dan meledak, berubah menjadi banyak fragmen spasial. Mereka terguling dan dihancurkan. Bab 1280, lepaskan. Bang! Dua sosok manusia yang ditutupi oleh kelompok Doki yang luas dan perkasa bertabrakan dengan keras di langit. Suara gemetar menakutkan melesat ke arah awan. Bahkan awan yang melayang di langit telah diguncang hingga tersebar saat ini. Tidak ada yang berani melangkah dalam radius 1000 kaki dari keduanya. Dengan serangan Doki yang menakutkan, bahkan elit biasa Dozun akan kesulitan memblokirnya. Menyenangkan sekali. Xiao Yan bertabrakan dengan keras dengan hantu tua Zai Xing. Kekuatan yang kuat dan ganas mengguncang Xiao Yan sampai dia mundur lebih dari selusin langkah. Wajahnya juga dipenuhi keinginan untuk berperang. Karena ada celah yang terlalu besar ketika mereka bertarung dengan hantu tua Zai Xing sebelumnya, dia tidak dapat bertukar pukulan langsung dengan pihak lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindar. Setelah itu, dia mulai menampilkan serangan dokinya. Ini adalah pertama kalinya tabrakan kepala yang berani semacam ini terjadi. Dibandingkan dengan tawa keras Xiao Yan, ekspresi hantu tua Zai Xing menjadi semakin suram. Di depan banyak ahli dalam aula jiwa, aula jiwa Tianzun, tidak dapat menyelesaikan generasi yang lebih muda bahkan setelah waktu yang lama. Dia benar-benar kehilangan banyak wajah. Kamu bisa mencoba bersikap kuat di depan diriku yang dulu. Aku yang dulu akan melihat berapa banyak nyawa yang bisa dibayar Paviliun Bintang Jatuh untuk membiarkanmu menyia-nyiakannya. Hantu tua Zai Xing menghirup udara dalam-dalam. Nada suaranya tiba-tiba menjadi seram saat dia berbicara. Mata Xiao Yan mengambil kesempatan untuk menyapu bagian dalam alam bintang saat dia mendengar ini. Hatinya sedikit tenggelam.
Meskipun beberapa sesepuh di Paviliun Bintang Jatuh masih bisa bertarung dengan para ahli dari Aula Jiwa, murid-murid biasa itu bukan tandingan mereka. Meskipun mereka mengandalkan jumlah mereka yang besar untuk mencegah terlalu banyak kematian, terkadang juga ada beberapa murid Paviliun Bintang Jatuh sekarat karena serangan diam-diam oleh para ahli dari Aula Jiwa. Saya benar-benar tidak bisa melanjutkan ini. Ada kebutuhan untuk menghabisi hantu tua ini secepatnya. Xiao Yan merenung sedikit di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Dia diam-diam mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan Douqi dari cincin penyimpanannya dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Namun, dia tidak langsung menelannya. Setelah melakukan semua ini, pandangannya akhirnya beralih ke hantu tua Zaising. Dia mengeluarkan tawa dingin dan Douqi di dalam tubuhnya mengikuti jalan yang aneh dan beredar dengan cepat. Setelah sirkulasi Douqi-nya, cahaya keemasan gelap secara bertahap muncul di telapak tangan kanan Xiao Yan. Pada saat yang sama, kakinya dengan lembut menginjak udara dan berjalan menuju hantu tua Zaising. Melihat Xiao Yan perlahan berjalan, senyum garang juga muncul di wajah hantu tua Zaising. Xiao Yan mengadopsi niat untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin dan itu sama baginya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengatakan bahwa Xiao Yan sedang menampilkan teknik Do. Namun, dia tidak peduli. Satu-satunya yang bisa ditakuti Xiao Yan adalah teratai api yang mengandalkan penggabungan 4 jenis api. Selain ini, dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan dapat memiliki ancaman apapun terhadapnya. Meskipun kekuatan Xiao Yan hampir tidak bisa bertarung langsung dengannya sekarang, dia juga mengerti bahwa kemampuan bertarung ini adalah sesuatu yang Xiao Yan dapatkan dengan paksa dengan menggunakan teknik rahasia. Setelah teknik rahasia mencapai batas waktunya, akan mudah untuk membunuh Xiao Yan. Sekarang, biarkan aku yang dulu membiarkanmu melihat apa sebenarnya kekuatan sejati dari Dozun Bintang 5. Ekspresi ganas di wajah hantu tua Zaising menjadi semakin lebar. Douqi yang besar dan perkasa terseret. Setelah itu, berubah menjadi zat kental. Itu bergoyang aneh sebelum menggumpal menjadi bilah kepala hantu hitam gelap. Pedang besar ini sangat aneh. Lapisan kristal hitam gelap yang aneh menutupinya. Ujung pedang itu dengan lembut memotong udara dan garis retak seukuran ibu jari tiba-tiba muncul. Tangan hantu tua Zaising memegang pedang besar itu dengan erat. Tatapannya tajam saat dia melihat Xiao Yan berjalan perlahan. Banyak bayangan yang tiba-tiba terbentuk oleh pedang besar itu. Setelah itu meretas dengan cepat dari seberang ruang. Pedang bintang hancur. Setelah raungan rendah dan dalam dari hantu tua Zaising bergema di tempat itu, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di belakang hantu tua Zaising. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya kecil yang berkumpul di pedang besar itu. Mengikuti pengumpulan sinar cahaya ini, energi pada pedang besar itu juga menjadi semakin menakutkan. Mati. Hantu tua Zaising tersenyum lebar. Bilahnya menusuk ke bawah. Setelah jatuhnya pedang ini, ruang di depannya hancur seketika. Banyak garis retakan spasial muncul. Akhirnya, pedang tajam setinggi 1000 kaki bersinar dengan paksa membelah ruang di depan dengan cara yang sangat sombong. Itu berubah menjadi petir yang melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Cahaya pedang yang begitu kuat tiba-tiba muncul di langit. Itu segera menarik fokus mata yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi terkejut segera muncul di matanya. Pedang penghancur bintang. Ini adalah kartu truf terhebat dari hantu tua Zaising. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah pedang ini. Namun, setelah hantu tua Zaising bergabung dengan Aula Jiwa, dia jarang bertemu dengan ahli yang bisa membuatnya sekali lagi menunjukkan kartu truf terbesarnya. Tanpa diduga, saat ini bisa terlihat di tempat ini. Hantu tua pedang penghancur bintang Zaising dapat dianggap berada di puncak teknik Do kelas D. Kekuatannya sangat mengejutkan. Ada sangat sedikit teknik Do dari kelas yang sama yang dapat menerima serangan ini secara paksa. Xiao Yan itu sepertinya akan kurang beruntung. Beberapa ahli yang mengamati dari luar Paviliun Bintang Jatuh tanpa sadar menggelengkan kepala ketika mereka melihat situasi ini. Mata Xiao Yan beriak sedikit di hadapan cahaya pisau tajam yang menakutkan yang bisa merobek dunia. Langkah kakinya yang lambat juga berhenti sejenak. Cahaya keemasan gelap di telapak tangan kanannya juga menjadi semakin pekat. Sudah terlambat untuk berpikir untuk kabur sekarang.
Melihat Xiaoyan menghentikan langkahnya, hantu tua Zai Xing berpikir bahwa yang pertama diguncang oleh cahaya pedang ini. Dia langsung tertawa dingin. Namun, Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin ini. Tatapannya terfokus pada telapak tangan kanannya. Warna keemasan gelap di tempat itu telah mencapai batas kecerahannya sebelum cahaya hitam pekat yang ekstrim akhirnya bergetar dan muncul ke permukaan. Dengan munculnya cahaya hitam ini, cahaya keemasan yang cerah juga dengan cepat menghilang. Sebaliknya, bintik hitam itu menjadi semakin besar. Cara itu seolah-olah energi cahaya keemasan ditelan oleh cahaya hitam. Dengan perluasan cahaya hitam yang cepat, Xiaoyan juga merasakan Doqi dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Dia buru-buru menelan pil obat di mulutnya dengan tegukan. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, cahaya pedang besar 1000 kaki itu sudah beberapa puluh meter di depannya. Angin kencang menyebabkan jejak darah kecil muncul di kulitnya. Anggap saja kehormatanmu bisa mati di bawah pedang penghancur bintang diriku yang dulu. Cahaya pedang itu mendekat. Pada saat ini, bahkan dengan kecepatan cepat Xiaoyan, dia tidak dapat menghindari serangan itu. Hantu tua Zai Xing tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Bocah yang penuh kebencian ini akhirnya akan mati di tangannya hari ini. Senyum tipis perlahan terangkat di wajah Xiaoyan ketika dia mendengar tawa keras hantu tua Zai Xing. Tangannya tiba-tiba mendarat dengan keras di ruang kosong di depannya. Teriakan keras tiba-tiba terdengar. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Bang! Telapak tangan Xiaoyan mendarat dan ruang itu sendiri pada dasarnya runtuh hampir seketika. Bola cahaya hitam pekat yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin dengan cepat menyebar dari telapak tangannya. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang tajam itu. Keduanya bertabrakan. Ledakan intens yang melebihi harapan semua orang tidak muncul. Cahaya pedang itu tampaknya telah memasuki lubang hitam tak berdasar yang dalam saat ia menerjangnya. Tidak ada sedikit pun fluktuasi yang tercipta. Bahkan kecepatan cahaya hitam yang dikeluarkan tidak melambat. Mendesis. Semua orang menghirup udara sejuk karena kaget saat melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sepertinya hanya sedikit di antara mereka yang hadir bisa menerima serangan hantu tua Zai Xing. Namun cahaya pedang yang sangat kuat itu tampaknya tanpa kemampuan sedikit pun untuk melawan di bawah bola cahaya hitam yang aneh itu. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, kepala semua orang kabur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergumam berulang kali dalam pikiran mereka. Hilangnya cahaya pedang juga menyebabkan hantu tua Zai Xing tercengang. Dia tiba-tiba pulih dan melihat bola cahaya hitam yang dikenalnya. Matanya tiba-tiba melebar saat dia berseru, telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Teknik Do kelas Tian, bagaimana Anda mendapatkannya? Petik 2. Hantu tua Zai Xing secara pribadi telah menyaksikan palem penciptaan langit agung di peninggalan kuno saat itu. Kekuatan menakutkan itu adalah sesuatu yang tertanam dalam ingatannya bahkan sampai sekarang. Jenis teknik Do kelas Tian ini, yang sangat dia idam-idamkan, benar-benar telah mendarat di tangan Xiaoyan. 3 tulang rusuk itu. Hantu tua Zai Xing bisa dianggap bereaksi dengan cepat. Dia segera mengingat 3 tulang rusuk yang diambil Xiaoyan dari kerangka hari itu. Jelas, jika teknik Do kelas Tian benar-benar ada, itu pasti ada di tulang rusuk itu. Bajingan licik ini. Hati hantu tua Zai Xing berdarah karena penyesalan. Ekspresinya menjadi suram saat dia melihat bola cahaya hitam yang menyebar. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Kamu ingin melarikan diri? Xiaoyan hanya tertawa terbahak-bahak saat melihat hantu tua Zai Xing melarikan diri. Tangannya tiba-tiba bergetar dan tingkat ekspansi bola cahaya hitam tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang tak tertandingi melonjak keluar dari dalam bola cahaya hitam gelap. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan hantu tua Zai Xing segera melambat. Setelah itu, dia terkejut melihat bola cahaya hitam menyebar dengan cepat. Ketakutan akan kematian akhirnya naik ke hatinya saat ini. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tersedot ke dalam bola cahaya, kemungkinan besar dia akan segera mati. Bang bang bang. Hantu tua Zai Xing dengan tergesa-gesa melepaskan banyak pilar Doqi yang kuat pada saat kritis di mana kematian mendekat. Namun, serangan ini bahkan tidak menciptakan riak saat mendarat di Light Spire sebelum menghilang secara aneh.
Jenis melahap tanpa akhir ini menyebabkan ketidakberdayaan melonjak di hati hantu tua Zaising. Mati. Mata Xiaoyan berubah dingin saat dia melihat hantu tua Zaising yang berada di dekatnya. Kecepatan penyebaran bola cahaya tiba-tiba meningkat. Tuan Tianzun ke-9, tolong selamatkan aku. Hantu tua Zaising, yang tidak dapat melarikan diri setelah menggunakan semua kemampuannya, akhirnya membuka tenggorokannya pada saat kritis ini. Raungan tajam yang menyedihkan bergema di langit.